Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Wow, kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Lonceng notifikasinya teman-teman jangan lupa dinyalakan ya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbahasa basi lagi, langsung aja yuk kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Hodam penunggu batu cincin berwarna hijau. Setelah beberapa minggu berlalu, kondisi daerah tempat di mana Adam tinggal mulai kembali normal setelah kejadian mengerikan yang melibatkan arwah Sinta yang terus bergentayangan dan mengganggu warga sekitar. Warga yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan kini mulai berani keluar rumah dan menjalani aktivitas mereka pada malam hari seperti biasanya. Akan tetapi, malam itu Adam yang sedang menikmati secangkir kopi hitam di teras depan rumahnya tiba-tiba saja merasakan adanya kedatangan dari sosok makhluk tak kasat mata yang mulai mendekat ke arahnya. Udara di sekitaran menjadi dingin dan bulu kuduknya meremang. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres di tempatnya berada. Matanya berusaha fokus pada kegelapan di depan rumah, mencari tahu apa yang menyebabkan perasaannya mulai tidak nyaman. Sekilas Adam melihat bayangan samar di kejauhan, dan semakin lama semakin mendekat. Bayangan itu tidak jelas, tapi cukup untuk membuat Adam merasakan ketegangan yang luar biasa. Detak jantungnya semakin cepat dan tangannya yang memegang cangkir kopi mulai bergetar. Perlahan sosok itu semakin dekat, wajahnya mulai terlihat. Meski masih samar, Adam bisa merasakan aura dingin yang memancar dari makhluk itu. Sosok itu tampak seperti perempuan dengan rambut panjang yang terurai dan pakaian putih yang lusuh. Adam segera menyadari jika sosok itu ternyata adalah Sinta. "Assalamualaikum Adam," ujar sosok Sinta yang membuat Adam terkejut. "Waalaikumsalam," saut Adam dengan terbata. "Kenapa Adam? Kamu kaget ya? Ini aku Sinta yang pernah kamu bantu," ujar sosok Sinta padanya. Buset, gue pikir siapa? "Lu ngapain lagi kesini?" tanya Adam kepada sosok Sinta. "Maaf jika aku mengagetkanmu Dam. Aku datang ke sini hanya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan," balas Sinta yang wajahnya kini terlihat tidak lagi menakutkan. Di saat Adam dan Sinta sedang asyik mengobrol, Abah Haji Abdullah yang saat itu sedang tertidur di dalam kamarnya langsung terbangun karena ia mendengar suara orang yang sedang berbincang di depan rumahnya. Dia pun langsung memberitahukan apa yang didengarnya itu kepada istrinya. Setelah itu, Abah Haji Abdullah yang merasa penasaran dengan suara orang yang sedang berbincang di teras rumahnya langsung mengintip dari balik jendela rumahnya. Sinta yang mengetahui jika orang tua Adam sedang mengintip segera menyudahi obrolannya dan memberitahukan kepada Adam melalui tatapan matanya. Adam pun tersenyum ketika mengetahui apa yang sedang dilakukan Abah Haji Abdullah. Mengetahui jika tidak seorang pun yang sedang menemani Adam, Abah Haji Abdullah pun merasa kebingungan dengan apa yang baru saja didengar tadi. Abah Haji Abdullah terus memperhatikan ke sekitaran Adam, mencoba mencari seseorang yang tadi didengar olehnya sedang berbincang-bincang hangat bersama Adam. "Dam, lu lagi ngobrol sama siapa?" tanya Abah Haji Abdullah kepada Adam setelah keluar dari dalam rumahnya dengan tiba-tiba. "Kagak bah, Adam lagi ngopi sendirian."
Gak ngobrol sama siapa-siapa kok, balas Adam sambil menoleh ke arah Abah Haji Abdullah. Ah, orang tadi jelas banget. Abah dengar suara perempuan di mari, ucap Abah Haji Abdullah sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Ah, perasaan Abah aja kali ah. Ada memang sendirian kok dari tadi, balas Adam sambil tersenyum dan menyeruput kopi hitam di cangkir berwarna putih itu. Apa jangan-jangan lo ngobrol sama setan ya? Mendadak jadi merinding begini, Dam, ujar Abah Haji Abdullah sambil memegangi tenggoknya. Abah mau bisa aja, orang Adam sendirian aja dari tadi, Bah, balas Adam sambil tersenyum. Udah dah, masuk Dam, udah malam, kagak baik di luar rumah malam-malam begini. Lagian udah jamnya bakal istirahat sekarang, pinta Abah Haji Abdullah kepada Adam yang langsung disambut anggukan kepala oleh Adam. Setelah masuk ke dalam rumah dan ikut menonton televisi bersama Bu Haji, Adam pun berpamitan untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan tidak lama setelah itu, Adam pun tertidur dengan lelap karena tubuhnya terasa sangat lelah setelah seharian ia membantu Abah Haji Abdullah membersihkan tanaman di kebun depan rumahnya. Kan tetapi, belum begitu lama Adam tertidur, ia pun terbangun dengan nafas tersengal dan tubuh yang dipenuhi oleh keringat dingin. Mimpi buruk yang baru saja dialaminya itu masih terbayang jelas di benaknya. Dalam mimpi itu, Adam melihat kejadian yang sangat mengenaskan tepat di depan warung kopi Mbolasmi yang berada di pinggir jalan raya, tidak jauh dari rumahnya. Dalam mimpinya saat itu, Adam melihat warung kopi itu tampak sepi dan sunyi, namun suasana aneh terasa menyelimuti tempat tersebut dan tiba-tiba saja sebuah kecelakaan mengerikan terjadi tepat di depan Adam yang berdiri seorang diri di depan warung kopi milik Mbolasmi. Di dalam mimpinya itu, Adam yang sedang berdiri dan terus melihat ke arah sebelah kiri jalan tempatnya berada, melihat seekor kucing besar yang ingin menyeberang ke sisi jalan sebelahnya. Bersamaan dengan itu, ada seorang pengendara motor yang dengan kecepatan tinggi melintas lalu menabrak kucing besar itu. Pengendara itu pun kehilangan kendali motornya hingga ia terjatuh tepat di tengah jalan raya. Sedangkan di saat yang sama, Adam juga melihat sebuah truk besar melaju dengan sangat cepat dari arah belakang pengendara sepeda motor yang sudah mengalami kecelakaan tersebut. Adam yang melihat truk besar itu pun berusaha untuk memanggil dan memberhentikan supir truk dengan terus berteriak lantang meminta sang sopir untuk menghentikan laju kendaraan yang sedang dikemudikannya. Tapi sayang seribu sayang, teriakan Adam seolah seperti tidak terdengar sama sekali oleh sang pengemudi truk besar tersebut hingga kecelakaan maut pun tak dapat terhindarkan. Truk besar yang melaju dengan cepat itu pun melindas serta menyeret pengendara yang terjatuh hingga 200 meter jauhnya. Sang supir yang tidak menyadari jika ia telah melindas seseorang dan menyeretnya terus saja berjalan hingga tubuh pengendara itu berhamburan di jalan raya yang tepat berada di depan warung Mbolasmi. Bau anyir darah segar yang keluar dari tubuh sang korban mulai tercium. Potongan-potongan kecil yang entah berasal dari mana, tubuh itu pun terlihat sangat memilukan. Jantung Adam mulai berdetak kencang, nafasnya sesak bukan kepalang, air matanya mulai membasahi kedua pipi. Melihat kondisi sang korban yang tak lagi utuh, Adam merasa ada yang berbeda dalam mimpinya kali ini. Biasanya mimpi buruknya hanyalah sekedar mimpi, tetapi kali ini terasa sangat nyata. Dan ketika ia membuka kedua matanya, Adam merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa ada suara-suara yang terus berdengung di kedua telinganya, dan suara itu terdengar seperti suara orang yang berbincang dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Hal itu pun terjadi beberapa saat, dan setelah kembali membaik, Adam lalu duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri sambil mengingat-ingat setiap detail dari mimpi itu. Tidak lama kemudian, azan subuh pun terdengar berkumandang. Adam segera berdiri dari tempat tidurnya dan berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah selesai mandi dan berwudu, Adam bergegas menyusul Abah Haji Abdullah yang sudah bersiap di teras rumahnya untuk berangkat menuju ke masjid yang berada tak jauh dari rumah mereka. Beberapa hari kemudian, sepulangnya dari mengaji,
Adam yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan besar pun mulai merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Dia merasa seperti pernah mengalami apa yang sedang dialami saat itu, tapi Adam merasa lupa kapan waktunya. Deja vu benar-benar terjadi malam itu. Adam yang melihat warung kopi milik Mbok Lasmi selalu buka setiap harinya, malam itu terlihat tutup dan sangat gelap. Karena merasa ada yang aneh dengan apa yang dialaminya malam itu, Adam lalu berdiri di depan warung Mbok Lasmi sambil memperhatikan keadaan sekitar. Selain itu, Adam pun berpikir dengan keras mencoba untuk mengingat kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya malam itu. Karena dia sadar jika apa yang dialaminya malam itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan benar saja, ketika Adam berdiri terpaku di pinggir jalan yang tepat berada di depan warung kopi milik Mbok Lasmi itu, ia merasakan deja vu yang semakin kuat malam itu. Keanehan yang ia rasakan semakin nyata. Pandangannya tertuju pada seekor kucing hitam yang tiba-tiba saja berlari menyeberangi jalan dengan cepat. Dalam benaknya, Adam pun menebak sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Beberapa detik kemudian, Adam melihat sebuah sepeda motor yang melaju dengan sangat kencang. Pengendaranya yang mungkin tidak melihat seekor kucing yang sedang menyeberangi jalan pun tampak kehilangan kendali sepeda motornya setelah ia melindas kucing malang tersebut. Setelah itu, pengendara motor itu pun tergelincir dan terjatuh tepat di tengah jalan raya. Adam yang ingin berteriak saat itu mencoba memperingatkan sang pengendara motor yang tidak mampu menahan sedihnya ketika sebuah truk besar melaju tanpa bisa berhenti tepat di waktu yang sama dan langsung menghantam serta melindas korban yang terjatuh tadi. Adegan mengerikan itu membuat Adam merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak. Darah dan jeritan dari orang-orang yang melihat kejadian naas itu membuatnya merasa lemas dan tubuhnya gemetar. Adam segera berlari mendekat, tetapi ia tahu bahwa sudah terlambat dan orang-orang pun mulai berdatangan ke tempat kecelakaan maut itu terjadi. Beberapa orang yang berada di tempat itu pun berteriak meminta pertolongan, dan beberapa orang lainnya mulai menghentikan kendaraan yang akan melintas di tempat itu. Saat berdiri di tepi jalan menyaksikan kerumunan yang semakin besar, Adam merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia mulai menyadari sesuatu, bahwa mimpi yang dialaminya beberapa malam lalu adalah sebuah gambaran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adam juga merasa bahwa kemampuan indigonya bukanlah sekedar anugerah, tapi juga merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Adam yang terlihat sangat pucat dengan tubuh gemetar ketakutan pun dengan langkah cepat pergi meninggalkan tempat kecelakaan maut itu terjadi. Adam yang merasa sangat bersalah karena ia tak dapat mencegah kecelakaan itu kembali ke rumahnya dengan maksud memberitahukan kejadian malam itu kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, lu kenapa sih Dam? Muka lu pucat amat kayak habis ngeliat demit, tanya Nyai Haji Zakia sambil memeluk anaknya. Adam takut Nyai. Mimpi Adam tempo hari ternyata benar-benar kejadian Nyai. Ibunya dengan nada yang lirih sambil gemetar ketakutan. Istighfar tong, istighfar. Tenangin dulu hati lu ya. Istighfar, balas Nyai Haji sambil mengusap-usap kepala Adam. Lah, lu ngapa Dam? Emangnya lo habis ngeliat apa? Tanya Abah Haji Abdullah yang ikut berlari ke arah teras rumahnya ketika ia mendengar suara istri dan anaknya. Ayo masuk dulu dah, lu minum dulu ya. Pelan-pelan ceritain apa yang lu takutin itu ya Tong, ujar Nyai Haji sambil mengajak Adam untuk masuk ke dalam rumah mereka. Setelah merasa tenang, Adam pun menceritakan tentang kecelakaan yang dilihatnya di depan warung kopi milik Mbok Lasmi. Selain itu, Adam juga menjelaskan jika kecelakaan yang terjadi itu sama persis dengan mimpi yang dialaminya beberapa malam lalu. Dan hal itulah yang membuat Adam merasa sangat bersalah karena ia yang tidak dapat mencegah kecelakaan itu terjadi. Itu mah cuma kebetulan doang Dam. Semuanya udah jadi takdir dari Allah. Lu kagak boleh ngerasa bersalah karena kagak bisa nyegah kejadian itu, ujar Abah Haji Abdullah yang mencoba menenangkan anaknya.
Iya Dam, udah jangan dipikirin lagi ya. Itu bukan salah lu. Emangnya kita bisa apa? Semuanya udah jadi takdir masing-masing orang. Timpal Nyai Haji menjelaskan. Ketika merasa mulai tenang, Adam pun lalu pergi meninggalkan kedua orang tuanya tanpa sepatah kata pun. Ia masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar itu, lalu merebahkan diri di atas tempat tidurnya. Dan sejak saat itulah Adam menjadi pribadi tertutup dan terus mengurung diri di dalam kamarnya selama beberapa hari. Adam hanya membuka pintu kamarnya di saat ingin makan, minum, serta ke kamar mandi, lalu kembali masuk ke dalam kamar tanpa menghiraukan siapapun di sekitarnya. Hal itu pun tentunya membuat Abah Haji dan Nyai memikirkan apa yang sebenarnya dialami Adam kala itu. Karena tidak ingin terjadi sesuatu terhadap anak sematawayangnya, Abah Haji Abdullah pun menemui guru mengaji Adam yang juga merupakan teman belajarnya semasa di pondok pesantren dulu. Beliau lalu menceritakan apa yang sedang dialami oleh Adam saat itu. Abah Haji Abdullah bergegas menuju ke rumah Ustadz Sobur. Malam itu suasana cukup tenang dengan langit malam yang cukup cerah. Setibanya di rumah Ustadz Sobur, Abah Haji Abdullah disambut dengan hangat. Setelah berbasa-basi sejenak, Abah Haji Abdullah langsung menceritakan apa yang sedang dialami oleh Adam. Ustadz Sobur mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh sahabatnya itu. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh kebijaksanaan menunjukkan keprihatinan mendalam. Dan setelah Abah Haji Abdullah selesai bercerita, Ustadz Sobur mengambil nafas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara lembut. Saya ngerti soal kekhawatiran Bang Haji. Emang setahu saya Adam itu anak yang istimewa, dan sepertinya dia memiliki kemampuan yang kagak dimiliki sama kebanyakan orang. Kemampuan untuk ngerasain atau ngelihat kejadian sebelum terjadi. Ini emang bisa menjadi beban jika sampai kagak dikelola dengan baik, ujar Ustadz Sobur menjelaskan. Setelah mendapatkan banyak penjelasan dari Ustadz Sobur, Abah Haji Abdullah pun mulai merasa tenang. Selain menjelaskan apa yang terjadi kepada Adam, Ustadz Sobur pun bersedia untuk membimbing Adam yang kini memiliki mata batin yang tajam serta dapat melihat masa depan. Beberapa hari kemudian, Ustadz Sobur pun menemui Adam untuk membicarakan apa yang ada pada diri Adam saat ini. Beliau pun juga menjelaskan tentang mata batinnya yang terbuka serta apa saja yang dapat Adam lakukan dengan mata batinnya itu. Setelah mendapatkan nasihat dari guru mengajinya itu, Adam mulai merasa lega dan mulai berusaha untuk melupakan kejadian yang membuatnya trauma itu. Selain memberikan wejangan, Ustadz Sobur pun memberikan beberapa amalan-amalan khusus yang dapat membuat Adam mengerti akan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Dengan penuh kesabaran, Ustadz Sobur menuntun Adam hingga ia dapat menggunakan kemampuan yang memang sudah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dalam perjalanan spiritualnya, Adam belajar bahwa kemampuan yang dimilikinya bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dia pun mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitarnya, membantu mereka yang membutuhkan dan berbagi ilmu yang telah diperolehnya. Dengan begitu, kemampuan yang dimilikinya menjadi lebih berarti dan bermanfaat bagi banyak orang. Beberapa minggu setelah kejadian kecelakaan maut yang terjadi di depan mata kepalanya dan sempat membuatnya merasa sangat bersalah itu, Adam mulai mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang penampakan sosok makhluk gaib yang konon katanya adalah arwah dari orang yang meninggal dunia di jalan raya di depan warung kopi milik Mbok Lasmi tersebut. Selain penampakan dari sosok yang sangat mengerikan, di tempat itu juga kini lebih sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar nalar manusia. Menurut dari kesaksian para korban kecelakaan ringan yang terjatuh di depan warung kopi Mbok Lasmi dan tidak mengalami luka berarti itu, menceritakan kejadian aneh yang membuatnya terjatuh dan akhirnya ditolong oleh Mbok Lasmi serta suaminya dan juga beberapa orang yang berada di warung. Orang pertama yang mengalami kejadian janggal dan juga kecelakaan tunggal itu adalah Herman.
Herman, yang merupakan pemuda yang tinggal di RW sebelah dan juga dikenal dengan Bolasmi itu, mengalami kejadian mengerikan ketika ia pulang dari bekerja. Ketika itu, malam belum begitu larut. Jam masih menunjukkan pukul 9 malam, namun jalan yang biasanya ramai dengan lalu lalang kendaraan itu terlihat sangat sepi di mata Herman. Sekitar 500 meter sebelum sampai di depan warung kopi milik Bolasmi yang juga sering didatangi oleh Herman itu, ia mencium bau anyir darah yang sangat membuatnya mual. Herman yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rendah itu sempat melihat keadaan sekitarnya dengan menolehkan pandangannya ke kanan serta ke kiri jalan untuk mencari sumber bau anyir tersebut. Dengan perasaan gelisah yang semakin kuat dan bau anyir darah yang semakin menusuk hidung, bulu kuduk Herman pun seketika itu juga mulai meremang. Dia merasa ada yang tidak beres di sekitar jalan yang biasanya tenang dan terlihat ramai itu. Herman juga merasa seakan ada sesuatu yang mengintai di balik semak-semak di pinggiran jalan. Matanya terus mencari-cari, memperhatikan setiap sudut jalan, hingga tiba-tiba di sebuah tikungan sekitar 100 meter sebelum warung Bolasmi berada, Herman melihat sesuatu yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Di bawah remang lampu jalan raya itu, Herman melihat sosok laki bersimbah darah dengan wajah sangat hancur berdiri dan menatap tajam ke arahnya. Karena merasa ketakutan, Herman pun langsung menarik tuas gas dari sepeda motornya untuk menambah laju kecepatan kendaraan roda 2 yang sedang dikendarainya saat itu. Tapi naas, sesaat sebelum ia sampai di depan warung kopi Bolasmi, Herman kembali melihat penampakan sosok lelaki tanpa bagian lengan serta darah yang membasahi seluruh bagian tubuhnya berdiri tepat di tengah jalan raya. Rasa takut yang luar biasa membuat Herman kehilangan kendali atas pikirannya, dan tanpa memikirkan apa yang terjadi, ia pun memilih memejamkan mata berharap sosok yang menghadangnya itu akan segera menghilang. Namun keputusannya untuk menutup mata justru membuatnya kehilangan kendali atas motornya. Dalam sekejap, motor yang dikendarai Herman oleng dan tergelincir. Ia jatuh tersungkur di jalan aspal yang kasar tepat di depan warung kopi milik Bolasmi. Kepala Herman terbentur dengan keras, membuat pandangannya gelap hingga akhirnya ia pingsan, tidak sadarkan diri. Sepeda motor tergeletak di sampingnya dengan mesin yang masih berdengung pelan sebelum akhirnya mati. Bolasmi menjerit histeris melihat kecelakaan yang terjadi kepada Herman. Sementara itu, suami Bolasmi yang bernama Pak Degiran langsung berlari ke arah Herman bersama beberapa orang yang sedang berada di warung tersebut untuk menolong Herman yang sedang tidak sadarkan diri. Beberapa hari setelah Herman mengalami kecelakaan, Bolasmi dan Pak Degiran serta 3 orang yang berada di warungnya malam itu mulai mendapatkan gangguan dari sosok makhluk astral. Kala itu jam masih menunjukkan sekitar pukul 10 malam dan di teras warung Bolasmi masih terdapat 3 orang yang diantaranya adalah Samhuri, Mas Jamal dan Bang Andi. Pada awalnya, Pak Degiran yang memang biasa menjaga warung kopinya di malam hari mulai mencium bau anyir darah di sana. Bau anyir darah yang mulai tercium oleh Pak Degiran membuatnya merasa gelisah. Ia berusaha mencari sumber bau tersebut, namun ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Samhuri, Mas Jamal dan Bang Andi yang duduk di teras warung mulai merasa tidak nyaman. Angin malam yang biasanya sejuk kini terasa dingin menusuk, membuat mereka merapatkan jaket dan memperhatikan sekitar dengan waspada. Bolasmi yang kala itu berada di dalam warung pun ikut merasakan hal ganjil yang terjadi malam itu. Dia merasa jika suasana yang tadinya tenang seketika berubah menjadi sangat mencekam. Bolasmi merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan seakan ada sepasang mata yang mengawasinya dari arah jalan raya tersebut. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja lampu yang menerangi warung kopi tersebut berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak dan terlihat menyeramkan. Pak Degiran yang sudah sering mengalami kejadian di luar nalar seperti itu berusaha tenang dan langsung memeriksa sumber listrik di warung itu. Tapi semuanya tampak normal dan Pak Degiran tidak menemukan masalah apapun di sana. Bolasmi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengingat-ingat
Apakah pernah melakukan sesuatu yang mungkin membuat arwah gentayangan di daerah itu marah? Namun tidak ada hal aneh yang terlintas di pikirannya. Sementara itu, Samhuri mulai merasa pusing, seakan ada sesuatu yang menekan di bagian kepalanya. Ia memegang kepalanya dan terhuyung-huyung hingga membuat Mas Jamal dan Bang Andi panik. Lama kemudian, sosok bayangan hitam mulai terlihat di ujung jalan, bergerak mendekat dengan perlahan. Pak De Giran berusaha tetap tenang dan terus memperhatikan sosok bayangan hitam tersebut, akan tetapi bayangan itu semakin terlihat samar dan perlahan menghilang begitu saja. Hal lain yang membuat Samhuri, Mas Jamal, dan Bang Andi lari tunggang langgang meninggalkan Pak De Giran dan juga Mbok Lasmi di warung adalah tiba-tiba saja tepat di seberang warung muncul sosok lelaki yang wajahnya terlihat sangat hancur. Tubuh dari sosok makhluk astral yang menampakkan diri itu terlihat tidak memiliki lengan tangan bagian kanan, dan selain itu tubuh dari sosok yang sangat menyeramkan itu terlihat bersimbah darah yang tercium dengan sangat jelas oleh mereka. Sejak kejadian itu, warung kopi milik Mbok Lasmi pun menjadi sepi pengunjung pada malam harinya. Selain itu, serentetan kejadian kecelakaan tunggal pun semakin sering terjadi di sana. Dan semua korban kecelakaan mengaku jika mereka mencium bau anyir darah sebelum mereka melihat seseorang dengan wajah hancur dan tanpa lengan tangan berdiri tepat di tengah jalan raya tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, di saat Mbok Lasmi sedang berjaga seorang diri, dia didatangi oleh sosok yang sangat menyeramkan itu untuk meminta minum karena sosok tersebut merasa sangat kehausan. "Bu, tolong bu, tolong saya, haus, haus. Saya sedang mencari lengan saya yang tertinggal di sekitaran sini," ujar suara dari sosok mengerikan itu yang berdiri tepat di depan warung kopi milik Mbok Lasmi. Mbok Lasmi yang tidak menyadari bahwa itu adalah sosok korban kecelakaan yang tewas terlindas dan terseret truk tepat di depan warungnya, terus memperhatikan dengan seksama sosok tersebut. Mbok Lasmi pun baru menyadari jika sosok berwajah pucat serta tubuh yang penuh luka dan bersimbah itu bukanlah manusia ketika Pak De Giran keluar dari dalam kamarnya dan berteriak sangat kencang. Hal itu membuat bulu kuduk Mbok Lasmi berdiri. Mbok Lasmi yang mulai merasa ketakutan pun jatuh pingsan ketika menyadarinya. Cerita mengerikan yang dialami oleh Mbok Lasmi, Pak De Giran, dan para pengunjung warung kopinya serta korban kecelakaan tunggal di jalan raya itu pun pada akhirnya sampai di telinga Adam. Karena merasa memiliki tanggung jawab atas kejadian yang merenggut korban jiwa itu, Adam pun memutuskan untuk datang ke warung kopi Mbok Lasmi sekitar pukul 10 malam. Saat Adam tiba di warung kopi milik Mbok Lasmi, suasana mencekam masih terasa kuat. Langit malam terlihat gelap tanpa bintang dan angin berembus dengan dingin hingga menusuk tulang. Pak De Giran dan Mbok Lasmi pun menyambut Adam dengan wajah penuh harap. Samhuri, Mas Jamal, dan Bang Andi yang masih trauma duduk di sudut warung mencoba menghindari area yang biasa menjadi pusat gangguan. Sekitar pukul setengah 11 malam, ketika suasana semakin sunyi, bau anyir darah mulai tercium lagi. Pak De Giran, Mbok Lasmi, dan Samhuri serta Mas Jamal dan Bang Andi pun sudah menduga jika makhluk astral itu kembali hadir. Adam di sini tetap tenang. Ia fokus menunggu sosok arwah penasaran itu muncul dengan sempurna, dan tiba-tiba Adam di sini teringat akan Sinta. Sosok makhluk gaib yang kini sering mengunjunginya itu berjanji akan membantu Adam sebagai tanda balas budinya terhadap Adam. Adam pun langsung memanggil Sinta di dalam hatinya. Dan sosok Sinta muncul di hadapan Adam dengan wajah pucat namun tetap terlihat cantik dengan pakaian khas daerah Sumatera yang masih dikenakannya. Adam pun segera menceritakan tentang kejadian itu kepada Sinta. Dia meminta kepada Sinta untuk menanyakan kepada sosok arwah penasaran tentang apa yang terjadi dengannya sehingga dia terus saja menebar teror di jalan raya tersebut. Mendengar apa yang disampaikan oleh Adam, sosok Sinta pun tiba-tiba menghilang dengan terlebih dahulu menganggukkan kepalanya.
Beberapa saat kemudian, Sinta pun kembali muncul di hadapan Adam. Sinta memberitahukan tentang alasan dari sosok arwah penasaran itu terus saja mengganggu para pengendara sepeda motor hingga banyak mengalami kecelakaan di sana. Sosok arwah penasaran itu mengatakan kepada Sinta jika lengan dari arwah penasaran yang meninggal dunia akibat kecelakaan di depan warung kopi Mbok Lasmi masih tertinggal di selokan dekat pohon beringin yang berada di seberang jalan. Sosok arwah pengendara sepeda motor yang meninggal dunia akibat terlindas dan terseret truk itu meminta tolong untuk menguburkan potongan tangan tersebut walau sudah tidak utuh lagi. Dia juga mengatakan selama tangan itu belum terkubur maka dia akan terus berada di tempat itu karena memang ia merasa belum disempurnakan. Di keesokan harinya, Adam menceritakan hal itu kepada Abah Haji Abdullah. Dan akhirnya Abah Haji Abdullah pun menyampaikan apa yang diceritakan oleh Adam kepada Pak RT Ridwan. Adam sengaja tidak ingin mengatakannya sendiri. Dia takut jika apa yang dikatakannya itu tidak terbukti dan tidak lagi ada orang yang percaya dengannya. Tepat pukul 4 sore, seluruh warga pun berkumpul di rumah Pak RT Ridwan. Di sana juga ada Mbok Lasmi, Padegiran serta Samhuri dan beberapa warga lainnya. Mereka bermaksud ingin mengadukan apa yang pernah mereka alami di jalan raya depan warung kopi milik Mbok Lasmi itu. Pak RT Ridwan yang sebelumnya telah mendapatkan cerita dari Abah Haji Abdullah pun langsung meminta warga untuk mencari potongan tangan dari korban kecelakaan itu agar sosok arwahnya tidak terus bergentayangan di jalan raya tersebut. Pak RT Ridwan pun segera mengumpulkan beberapa warga yang berani dan bersedia membantu. Mereka berkumpul di warung Mbok Lasmi untuk mencari potongan tangan yang mungkin sudah membusuk atau tinggal tersisa bagian tulangnya saja. Tim pencari yang terdiri dari Pak RT Ridwan, Padegiran, Mas Jamal, Samhuri dan juga banyak warga lainnya memulai pencarian potongan tangan tersebut. Tapi sayang, hingga pukul 5 sore apa yang mereka cari tidak juga kunjung dapat mereka temukan. Adam yang juga ikut dalam proses pencarian itu mulai merasa ragu akan apa yang telah dikatakan oleh Sinta semalam. Dia mengira jika sosok Sinta telah membohonginya karena potongan tangan yang jatuh di selokan dekat pohon beringin tidak kunjung ditemukan. Karena merasa tidak enak hati kepada Pak RT Ridwan dan juga Abah Haji Abdullah, Adam memutuskan menggunakan mata batinnya demi mencari keberadaan potongan tangan yang sudah lama dicari itu. Tanpa berpamitan kepada orang-orang yang ada di warung Mbok Lasmi, Adam langsung berlari pulang dan masuk ke dalam kamarnya. Ia duduk bersila lalu memejamkan mata, mulai berdoa untuk memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa dan membuka mata batinnya. Tidak lama kemudian, Adam merasakan energi spiritualnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan pandangannya yang tertutup dan mulai muncul bayangan samar-samar. Dia melihat jalan raya tempat kecelakaan itu terjadi terbungkus kabut tipis dan suasana terlihat gelap. Adam mencoba memperjelas pandangannya, berusaha mencari petunjuk yang bisa membawanya ke potongan tangan tersebut. Tiba-tiba saja ia merasakan kehadiran arwah korban kecelakaan itu. Arwah tersebut tampak gelisah. Ia terlihat sangat cemas. Adam pun lalu mencoba berkomunikasi dan menenangkan arwah tersebut serta meyakinkannya bahwa mereka semua sedang berusaha untuk membantunya menemukan bagian tubuhnya yang tidak ikut terkubur dengan jasadnya. Sosok arwah lelaki parubaya itu perlahan-lahan terlihat mulai tenang dan memberikan petunjuk kepada Adam tentang apa yang masih dicarinya. Dan tiba-tiba saja dalam pandangannya Adam melihat sebuah jembatan kayu kecil tepat di sebelah pohon beringin dekat lokasi kecelakaan. Di bawah jembatan itulah tersembunyi potongan tangan dari sosok arwah lelaki itu di antara semak-semak dan tumpukan daun kering serta sampah plastik. Waduh, perasaan tadi orang-orang udah pada nyari di situ, Pak. Tapi mereka kagak nemuin apa-apa, ujar Adam menjelaskan. Waktu itu, saya memakai cincin batu yang berisikan kodam, nak. Jadi mungkin kodam di batu itulah yang menutupi pandangan dari orang-orang yang mencarinya, balas sosok arwah dari pria parubaya itu. Nah terus, apa sekarang potongan tangan Bapak udah bisa dilihat sama orang lain, Pak? Tanya Adam penasaran.
Saya juga tidak tahu. Tapi seandainya tidak juga dapat ditemukan, saya minta di tempat itu ditaburi bunga terlebih dulu. Setelah ditaburi bunga, tolong disiram juga dengan air bersih, ujar sosok arwah tersebut. Setelah mengetahui tempat di mana potongan tangan itu berada, Adam pun membuka kedua matanya dan karena merasa yakin dengan apa yang telah dilihatnya, ia pun segera kembali ke warung kopi Mbolasmi untuk memberitahukan kepada Pak RT Ridwan. Dan setibanya di sana, dia pun langsung menjelaskan kepada Pak RT dan beberapa warga yang masih berada di sana. Walau sempat tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Adam, tapi Abah Haji Abdullah akhirnya dapat meyakinkan Pak RT Ridwan dan warga lainnya. Karena sudah mau masuk waktu maghrib, pencarian pun akhirnya dihentikan. Pak RT Ridwan dan warga sepakat untuk melanjutkan pencarian keesokan harinya. Karena pada malam hari warga merasa keberatan untuk melakukan proses pencarian itu. Di keesokan harinya, Pak RT Ridwan kembali mengumpulkan warga yang bersedia ikut mencari keberadaan potongan tangan misterius itu. Mereka mempersiapkan peralatan dan juga kembang yang diminta serta air bersih dan kain putih untuk membungkus potongan tangan yang hilang itu. Dengan hati-hati, mereka mulai menyisir area di bawah jembatan. Adam yang merasa yakin dengan tempat di mana potongan tangan itu berada ikut dalam proses pencarian tersebut. Ia menggunakan petunjuk dari mata batinnya untuk mengarahkan warga ke tempat yang tepat. Setelah menaburkan kembang yang diminta oleh sosok arwah tersebut, Pak Degiran menemukan sesuatu yang tersembunyi di bawah tumpukan daun kering dan lumpur. Dia lalu memanggil warga yang lain untuk melihat apa yang telah ditemukan oleh Pak Degiran itu. Tidak ingin menunggu lagi, mereka pun mengangkat sesuatu yang ditemukan oleh Pak Degiran dengan hati-hati. Dan terlihatlah potongan tangan yang telah mereka cari-cari sedari kemarin sore itu. Dengan perasaan lega dan penuh syukur, mereka pun lalu membersihkan potongan tangan milik korban kecelakaan itu. Akan tetapi Pak RT Ridwan dan juga Pak Degiran serta warga lain yang berada di tempat itu dibuat terheran-heran dengan potongan tangan yang mereka temukan itu. Bagaimana tidak, mereka dibuat heran dengannya. Potongan tangan yang sudah lebih dari 2 minggu berada di dalam selokan dan tertimbun lumpur serta sampah dedaunan itu masih terlihat utuh tanpa adanya proses pembusukan. Pak RT Ridwan dan semua warga pun memandangi potongan tangan itu dengan takjub. Kondisi tangan yang masih utuh dan tidak mengalami pembusukan itu membuat mereka yakin jika ada kekuatan gaib yang melindunginya. Adam pun kemudian menjelaskan kepada Pak RT Ridwan dan juga warga yang berada di tempat itu. Dia mengatakan jika cincin batu berwarna hijau di jari manis potongan tangan itulah yang membuatnya masih utuh dan tidak membusuk. Dia juga mengatakan jika penampakan-penampakan dari makhluk gaib yang menyeramkan itu adalah sosok Khodam yang berada di batu cincin tersebut. Setelah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Adam pun meminta Pak Degiran membungkus potongan tangan tersebut dengan kain putih yang telah disiapkan sebelumnya. Pak RT Ridwan lalu memimpin doa untuk mendoakan arwah pemilik potongan tangan tersebut. Setelah itu, Pak RT Ridwan yang sebelumnya telah berbicara dengan Abah Haji Abdullah membawa potongan tangan itu ke sebuah pemakaman keluarga milik Abah Haji Abdullah. Abah Haji, atau yang lebih tepatnya adalah orang tua dari Adam, tidak merasa keberatan untuk menguburkan potongan tangan korban kecelakaan tersebut yang tubuhnya entah dikuburkan di mana. Di malam harinya, Abah Haji Abdullah meminta Pak RT Ridwan dan juga warga sekitar lingkungannya untuk berkumpul di rumahnya guna mendoakan almarhum orang yang mengalami kecelakaan naas tersebut. Setelah ditemukannya potongan tangan tersebut dan dapat menguburkannya dengan layak, maka tidak ada lagi kejadian-kejadian janggal di jalan raya yang tepatnya berada di depan warung kopi milik Mbolasmi. Bau anyir darah serta penampakan dari sosok makhluk gaib yang sangat mengerikan pun tidak pernah lagi terjadi. Hingga akhirnya warung kopi Mbolasmi pun kembali ramai dikunjungi warga sekitar dan juga warga luar daerah tempat tersebut. Tetapi
Kejadian janggal yang tidak masuk akal kembali terjadi kepada Adam. Dia yang dengan jelas melihat cincin batu berwarna hijau di jari manis potongan tangan yang sudah terkubur itu, tiba-tiba mendapati keberadaan cincin batu itu di kamarnya. Walau sempat merasa ragu untuk memegangnya, tapi karena merasa sangat penasaran, Adam pun lalu mengambil cincin batu hijau yang tergeletak di meja kamarnya. Kan tetapi beberapa saat setelah Adam memegang cincin tersebut, dia merasakan hawa di dalam kamarnya tiba-tiba berubah. Bulu kuduknya pun langsung merbang. Setelah itu pandangan Adam menjadi gelap dan disusul oleh penampakan dari sosok arwah korban kecelakaan maut itu tepat di hadapan Adam. Sosok tersebut mengatakan jika ia sangat berterima kasih atas apa yang telah Adam lakukan, dan dia menyampaikan jika khodam yang berada di batu cincin tersebut tidak ingin berada di dalam tanah terkubur bersama potongan tangan tersebut. Hingga akhirnya khodam yang berada di batu cincin itu memilih ikut bersama Adam dan meminta Adam memakai cincin batu hijau tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan ini kisah ini teman-teman jadi adalah kelanjutan ya. Maksudnya kelanjutan petualangan dari Adam yang mana sebelumnya ada di wanita bergaun pengantin ya. Jadi di sini Adam ternyata ada toko baru lagi nih Mas Untung. Keren banget di sini bagaimana Adam pada akhirnya bisa terbuka ya mata batinnya. Dia akhirnya juga bisa berkomunikasi dengan Sinta. Dia bisa manggil Sinta lagi dan dia mendapatkan mendapatkan kemampuan untuk melihat kejadian di masa yang akan datang ya. Jadi ini keren banget ya kisahnya nih pas ini kalau diterusin. Dan di sini muncul juga Ustadz Sobur ya. Jadi Ustadz Sobur ini pernah muncul juga dalam kisah besutannya Mas Untung Prasetyo, yaitu di warung sayur milik Mbak Menik ya teman-teman. Di situ Ustadz Sobur muncul pertama kalinya, dan berarti ini adalah kedua kalinya Ustadz Sobur muncul, di mana peran Ustadz Sobur di sini adalah mengarahkan bahwasanya apa yang sudah didapati oleh Adam ini juga ada tanggung jawab bagi Adam ya, untuk memberikan manfaat bagi orang lain, yang mana pada akhirnya berhasil ditemukan misteri daripada teror yang melanda warga maupun warung kopi Mbok Lasmi, yang dimana arwah dari kecelakaan itu memiliki cincin yang khodam ya, memiliki khodam batu berwarna hijau, yang mana tangan itu nggak membusuk tuh. Keren banget ya, asli keren banget kisahnya. Overall banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya saja. Buat Mas Untung, keren pakai banget Mas Untung. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang luar biasa, dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, diklik yuk tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap harinya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibagikan ke kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas teman-teman, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.